Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desika Farhana, NIM 721141032. Di sini saya dari Akuntansi Internasional Universitas Negeri Semarang angkatan 2019 ingin mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu bab 4 mengenai pengguna dan pengembang sistem. Langsung saja dimulai dari organisasi bisnis. Dalam organisasi bisnis terdapat dukungan sistem informasi bagi organisasi. Nah, sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Nah, SIM ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Lalu, sistem-sistem informasi ini dirancang khusus untuk organisasi fisik, yaitu cara bagaimana sumber daya fisik, manusia, bahan baku, mesin, dan uang dialokasikan ke berbagai area-area fisik perusahaan, anak perusahaan global, divisi, wilayah, distrik, cabang, dan seterusnya. Lalu yang kedua itu ada sumber daya informasi. Nah, sebagian besar sumber daya ini berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer atau CIO. Sistem informasi yang terdapat di area-area pengguna adalah tanggung jawab dari para manajer area pengguna. Lalu dalam sumber daya informasi itu ada spesialis informasi. Spesialis informasi adalah karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Dan juga ada analisis sistem. Analisis sistem adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumen tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Lalu ada administrator basis data. Nah, ini adalah seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data. Lalu di slide selanjutnya itu ada webmaster. Webmaster bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Satu tugas penting dari webmaster adalah melacak orang-orang yang mengunjungi halaman web. Nah, dari situ akan bertemu dengan angka statistiknya. Nah, angka statistik ini dapat memberikan informasi penting mengenai keefektifan situs web tersebut. Lalu ada spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Lalu itu ada programmer. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analisis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Lalu terakhir itu ada operator. Operator itu tugasnya menjamin komputasi berskala besar. Contohnya seperti komputer mainframe dan server. Lalu ada struktur organisasi layanan informasi. Nah, yang pertama itu ada struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Nah, selama tahun 1970-an dan 1980-an, beberapa perusahaan mulai mendesentralisasikan kebanyakan sumber daya informasinya dengan mengalokasikan mereka ke unit bisnis dan memberikan wewenang bagi unit untuk memutuskan bagaimana sumber daya akan diaplikasikan. Nah, dari banyaknya area ini, banyak area ini menunjuk seorang Direktur Informasi Divisi atau Divisional Information Officer atau DIO untuk mengelola sumber daya informasi di area-area tersebut. Lalu di sampingnya itu ada figur 42. Nah, figur ini merupakan struktur organisasi bagi unit layanan informasi perusahaan yang tersentralisasi. Lalu ada struktur organisasi inovatif. Nah, sebagai respon atas kebutuhan ini, para peneliti SIM itu mengidentifikasi 3 struktur inovatif, yaitu yang pertama ada model sekutu, model platform, dan model terskala. Basis dari model sekutu adalah bahwa layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi yang guna menghasilkan inovasi bisnis. Lalu yang kedua itu ada asumsi yang mendasari model platform, adalah bahwa layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga inovasi tersebut dapat dicapai oleh area bisnis. Lalu yang ketiga itu ada model berskala, menyadari bahwa sumber daya harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang-peluang tersebut tidak terjadi lagi. Lalu di sampingnya itu ada bagan atau model jaringan organisasi sistem informasi. Lalu ada komputasi pengguna akhir. Nah, pengguna akhir itu merupakan kata sinonim dengan pengguna. Pengguna menggunakan produk akhir dari suatu sistem berbasis komputer. Komputasi pengguna akhir atau end user computing
Oleh karenanya, berarti pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. Nah, komputasi pengguna akhir ini timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama. Yang pertama itu ada dampak pendidikan komputer. Nah, dampak pendidikan ini di semua bidang, mulai dari sekolah negeri, swasta, pekerjaan gitu, mulai terlihat dampaknya. Jajaran manajemen terutama di tingkat yang lebih rendah mulai diisi dengan orang-orang yang memiliki keahlian komputer yang baik. Yang kedua itu ada antrian layanan informasi. Nah, para spesialis informasi selalu memiliki lebih banyak pekerjaan daripada yang dapat mereka tangani. Jadi mereka tidak bisa memberikan respon yang cepat gitu karena antriannya penuh. Yang ketiga itu ada murahnya perangkat keras. Jadi pengguna dapat memperoleh sendiri perangkat kerasnya dengan memesan di toko komputer setempat melalui telepon dan meminta sistem tersebut dikirimkan menggunakan taksi. Yang keempat itu ada peranti lunak siap pakai. Peranti lunak siap pakai menawarkan dukungan yang ditingkatkan dan kemudahan penggunaan, memungkinkan perusahaan dan pengguna-pengguna individual dengan sedikit keahlian komputer mengimplementasikan suatu sistem berbasis komputer. Lalu kita move ke keuntungan dan risiko komputasi pengguna akhir. Keuntungannya itu ada 2, yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan. Yang kedua itu mempersempit jarak komunikasi. Nah, sedangkan risikonya itu ada 6. Yang pertama itu ada sasaran sistem yang buruk. Yang kedua itu sistem yang dirancang dan dokumentasikan dengan buruk. Yang ketiga, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien. Yang keempat, hilangnya integritas data. Yang kelima, hilangnya keamanan. Yang keenam, hilangnya kendali. Lalu kita masuk kepada kantor maya. Konsep kantor maya itu apa sih? Konsep kantor maya atau virtual office itu mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat tersebut terhubung dengan salah satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu kemampuan komunikasi elektronik. Nah, konsep ini dimulai dengan telecommuting, lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut dengan hoteling. Nah, kita masuk ke telecommuting. Istilah telecommuting diperkenalkan karena merupakan salah satu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke suatu tempat. Keuntungan bagi karyawan itu fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan, sehingga tugas pribadi juga akan dapat diakomodasi. Sedangkan kerugiannya itu karena sifatnya yang terisolasi, karyawan yang menggunakan telecommuting dapat merasa menjadi anggota organisasi yang dianggap kurang penting. Lalu itu ada hoteling. Konsep ini dinamakan hoteling dan ide dibaliknya adalah bahwa perusahaan menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Nah, keuntungannya itu pemanfaat sumber daya dan ruangan yang lebih efektif. Lalu resikonya itu hilangnya bonus oleh para karyawan yang tidak memiliki ruangan kantor pribadi, hilangnya perasaan berada dalam suatu komunitas, dan potensi dampak negatif pada budaya korporat. Kantor maya itu ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya itu yang pertama ada biaya fasilitas yang lebih rendah, terus biaya perawatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan dan kontribusi sosial. Nah, kerugiannya itu ada moral yang rendah dan kekhawatiran akan beresiko keamanan. Lalu ada organisasi maya. Nah, dalam organisasi maya ini ada dampak sosial organisasi maya. Nah, konsep ini pada akhirnya akan dapat memberikan dampak pada masyarakat. Industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan atau intelligence. Nah, istilah ekonomi 3 atau 3-1 ekonomi diberikan untuk menjabarkan industri-industri seperti ini. Sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau materi karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.